Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi dalam Islam dan isu kontemporer, bab 1 perdamaian dan kerukunan antar agama. Bagian yang kelima berkenaan dengan keselamatan. Syafaat bukan monopoli salah satu agama. Masalah pandangan mengenai keselamatan atau syafaat, meskipun terasa sangat sederhana, memiliki potensi bahaya bagi kedamaian dunia agama. Bisa saja suatu agama menyatakan bahwa mereka yang ingin terbebas dari iblis dan memperoleh keselamatan agar datang masuk ke agama tersebut, karena mereka akan mendapatkan keselamatan atau syafaat dan pembebasan abadi dari dosa. Tetapi tentunya menjadi lain jika agama yang satu itu menyatakan juga bahwa mereka yang tidak mematuhinya akan terkutuk selama-lamanya. Ini sama saja dengan mengatakan bahwa apapun yang mereka lakukan untuk menyenangkan Tuhan, seberapa besarnya pun mereka mencintai penciptanya dan ciptaannya, semurni apapun kehidupan mereka, mereka dianggap terkutuk dan masuk neraka abadi. Kalau pandangan kaku, sempit, dan tanpa toleransi demikian dikemukakan dalam bahasa yang provokatif oleh para fanatik, maka akan timbul kerusuhan-kerusuhan yang dahsyat. Umat manusia ini terdiri dari berbagai jenis dan ukuran. Sebagian dari mereka yang memang terpelajar, beradab, dan halus akan melakukan reaksi dengan cara yang sama terhadap serangan-serangan yang ditujukan kepada mereka. Hanya saja jika menyangkut agamanya, sebagian besar umat beragama akan bereaksi keras terhadap serangan kepada agama mereka, terlepas dari apakah mereka terpelajar ataukah buta huruf. Sayangnya, justru sikap inilah yang dianut para pemuka agama dari hampir semua agama di bumi ini terhadap mereka yang tidak mau mengikuti keimanan mereka. Bahkan agama Islam pun dikemukakan oleh para ulama abad pertengahan sebagai satu-satunya pintu keselamatan atau syafaat, dengan pengertian bahwa setelah turunnya Islam, semua keturunan Adam alaihissalam yang hidup dan mati di luar bayangan Islam tidak akan memperoleh keselamatan. Agama Nasrani juga pandangannya sama, dan sepanjang pengetahuan saya, begitu pula dengan agama-agama lainnya. Yakinlah bahwa pandangan sempit dan fanatik terhadap agama Islam demikian tidak mengandung kebenaran. Al-Quran memberikan pandangan yang sama sekali berbeda menyangkut hal tersebut. Menurut Al-Quran, syafaat atau keselamatan bukanlah monopoli salah satu agama di dunia. Meskipun terdapat kebenaran-kebenaran baru yang diungkapkan atau muncul adanya fajar cahaya baru, mereka yang tanpa menyadari hidup dalam ketidaktahuan, atau mereka yang mencoba hidup secara lurus meskipun berpedoman pada kepercayaan yang salah, tidak akan dinafikan dari syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran berikut akan lebih memperjelas masalah tersebut, yaitu yang artinya adalah, bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan tata cara beribadah yang dijalankan oleh mereka. Maka janganlah hendaknya mereka berbantah dengan engkau dalam urusan tata cara beribadah menurut Islam. Dan ajaklah manusia kepada Tuhan, sesungguhnya engkau berada pada petunjuk yang benar. Quran Surah Al-Hajj Surah 22 ayat 68. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, di bagian lain Al-Quran telah mengemukakan dalam konteks yang sama, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Sabi dan orang-orang Nasrani. Barang siapa di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian dan beramal soleh, maka tak akan ada ketakutan menimpa mereka tentang yang akan datang, dan tidak pula mereka berduka cita tentang yang sudah-sudah akan datang, dan tidak pula mereka berduka cita tentang yang sudah-sudah. Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat yang ke-70. Jadi patut pula diingat bahwa meskipun kata-kata ahli kitab biasa diterapkan kepada umat Yahudi dan Nasrani, sebenarnya bisa diterapkan pada lingkungan yang lebih luas. Dalam pengertian, tidak sesuatu kaum pun melainkan telah diutus kepada mereka seorang pemberi peringatan, dan beberapa ayat lainnya sebagaimana dikemukakan oleh Al-Quran. Kita tentunya sependapat bahwa yang dimaksud umat manusia bukanlah hanya mereka yang mengikuti Injil dan Taurat saja sebagai umat yang mendapat kitab. Pasti banyak lagi kitab-kitab lainnya yang sudah pernah diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian, semua agama yang menyatakan bahwa ajaran mereka berdasarkan wahyu samawi harus dimasukkan juga sebagai ahli kitab. Al-Quran pun menggunakan istilah sabi yang lebih memperjelas masalah ini dan menghapuskan keraguan yang ada. Kata sabi digunakan oleh orang Arab untuk menggambarkan umat lain yang jelas non-Arab dan non-Yahudi yang memiliki kitab wahyu tersendiri. Dengan demikian, semua pengikut agama-agama yang didasarkan pada wahyu samawi sama memperoleh kepastian bahwa sepanjang mereka tidak memusuhi suatu agama baru dan mereka menjalankan agamanya sendiri dengan sepenuh hati, mereka tidak perlu khawatir akan kemurkaan Tuhan dan mereka tetap berhak atas syafaat. Al-Quran telah menjanjikan kepada mereka yang beriman, terlepas apakah mereka itu Yahudi, Nasrani, ataupun Sabi, bahwa maka untuk mereka adalah ganjaran pada sisi Tuhan, tidak pula mereka akan berduka cita. Mereka tak akan ada ketakutan menimpa mereka. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 63. Dan juga dikatakan, dan sekiranya mereka melaksanakan Taurat dan Injil dan apa yang kini diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya akan mereka makan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka itu memang ada umat yang mengikuti jalan tengah, tetapi kebanyakan dari mereka itu sedemikian keadaannya bahwa amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Maidah Surah 5 ayat yang ke-67. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, guna menghindari kemungkinan umat muslim mencela tanpa pertimbangan mereka yang bukan penganut Islam, Al-Quran juga telah menyatakan bahwa yang artinya, tidaklah mereka semuanya sama di antara ahli kitab, ada satu golongan yang berdiri. Tidakkah mereka semuanya sama? Di antara ahli kitab ada satu golongan yang berdiri teguh atas janjinya. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud kepadanya. Mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka menyuruh mengerjakan yang baik dan melarang berbuat kejahatan, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Dan kebaikan apa jua yang mereka kerjakan, maka sekali-kali tidak dihalangi dari menerima ganjaran, dan Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran Surah 3 ayat 114 sampai dengan 116. Begitu juga Allah Ta'ala telah berfirman, di dalam mereka semuanya sama. Di antara ahli kitab ada satu golongan yang berdiri teguh atas janji mereka, membacakan ayat-ayat Allah di waktu malam. Mereka bersujud kepadanya. Saat ini sedang berlangsung perselisihan besar yang muncul akibat pertikaian politik antara Yahudi dan Muslim, sehingga muncul anggapan menurut penganut Islam bahwa semua orang Yahudi akan masuk neraka. Ini sama sekali tidak benar.
jika ditinjau dari sudut ayat-ayat Al-Quran yang diuraikan tadi. Dan berdasarkan ayat berikut, Allah Ta'ala telah berfirman, dan dari kaum Musa ada satu golongan yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu pula lah mereka menjalankan keadilan di dunia. Quran surat 7, surah Al-A'raf surat 7 ayat 100. Itulah para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi keselamatan bukan monopoli salah satu agama. Semoga kita dapat memahami dan dunia selalu damai. Amin Allahumma amin. Wassalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.